Halo teman-teman semua, jadi aku Yuria Dos Stefania Pakpahan dengan NPM 23130520045 pengen ngejelasin nih apa sih tes intelijensi, minat, dan bakat, bagaimana contohnya, dan bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk melakukan tes tersebut. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke materinya. Enjoy! Jadi, apa sih intelijensi itu? Intelijensi merupakan keseluruhan kemampuan setiap individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, dan kemampuannya mengolah serta menguasai lingkungan secara efektif. Adapun kemampuan-kemampuan spesifik ini memberikan pada setiap individu suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya suatu pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu setelah melalui suatu latihan. Sementara itu, tes intelijensi sendiri adalah serangkaian tes yang digunakan untuk menguji dan mengukur tingkat kecerdasan seseorang, termasuk mengetahui potensi, kelebihan, dan kekurangannya. Tes ini termasuk dalam bagian ilmu psikolog yang membantu menganalisis kemampuan diri seseorang, baik yang terlihat atau belum terlihat. Jadi, apa saja sih contoh tes intelijensi? Nah, yang pertama ialah Intelligence Structure Test, terdiri dari 9 subtes dengan 176 item soal, merupakan jenis tes yang cukup kompleks dan dapat digunakan untuk mengetahui IQ total per subtesnya. Yang kedua ialah Culture Fit Intelligence Test, yaitu dibagi menjadi dua komponen, yaitu Fluid, kecerdasan dari lahir, dan Crystallized Intelligence, kecerdasan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Dan yang ketiga ialah Standard Progressive Matrices, digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan pada orang dewasa, mengungkap faktor general yang merupakan kemampuan umum yang dimiliki oleh seseorang. Nah, adapun tes tersebut dikembangkan oleh Alfred Binet digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Yang pertama yaitu Intelijensi Kolektif Indonesia atau TIKI, yaitu hasil kerjasama antara Indonesia dan Belanda, digunakan untuk melihat standar intelijensi masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu Wonderlic Personal Test, dan yang ketiga ialah tes intelijensi online. Yang kedua ialah minat. Minat merupakan usaha dan kemauan untuk mempelajari atau learning dan mencari sesuatu. Seorang individu dapat saja memiliki lebih dari satu minat di dalam dirinya. Adanya minat yang disertai dengan bakat yang relevan membuat individu tersebut memiliki keberhasilan di bidang pekerjaan dan karirnya tersebut. Inventory minat yang relevan dengan kegiatan konseling karir. Yang pertama ialah The Strong Vocational Interest Blend. Klasifikasi minat pekerjaan diperoleh dari model teoretik yang dikembangkan oleh Holland. Tema-tema pekerjaan umum yang diidentifikasi dalam model Holland ialah realistik, investigatif, altruistic, sosial, dan konvensional. Yang kedua ialah The Strong Vocational Interest Blend. Berisi 34 skala minat dasar, mencakup 26 peranan pekerjaan dan 8 gaya pekerjaan. Skor dikembangkan untuk tema pekerjaan umum mengikuti model Holland. Hasilnya adalah ekspresif, logical, mempertanyakan, practical, assertive, sosialis, membantu, konvensional, usahawan, dan komunikatif. Dan yang ketiga dan terakhir ialah bakat. Jika intelijensi mengungkap kemampuan yang lebih umum, maka bakat mengungkap kemampuan yang lebih khusus. Menurut Crow & Crow, bakat merupakan kualitas yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkat yang beragam. Sedangkan menurut Michelle, bakat merupakan kapasitas seseorang dalam melakukan tugas yang sedikit sekali dipengaruhi oleh latihan atau tidak tergantung dari latihan. Bakat juga memiliki 3 arti, yaitu yang pertama achievement, kemampuan aktual yang dapat diukur langsung dengan alat tes tertentu. Yang kedua capacity, kemampuan potensial yang dapat diukur secara tidak langsung dengan melihat kecakapan individu. Dan yang ketiga ialah aptitude, kualitas yang hanya dapat diukur dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk mengungkap hal tersebut. Tes bakat dibagi lagi menjadi 8 bidang utama. Yang pertama, analogi verbal, yang kedua, kemampuan angka, yang ketiga, analogi simbol, yang keempat, kecepatan dan ketelitian klerikal, yang kelima, penalaran mekanikal, yang keenam, visualisasi spasial, yang ketujuh, penggunaan bahasa ejaan, dan yang kedelapan, penggunaan bahasa kosakata. Persiapan mengikuti tes intelijensi, minat, dan bakat ini ialah yang pertama fokus dan konsentrasi, yang kedua ialah istirahat yang cukup, yang ketiga mengatur cemas dan stres, yang keempat melakukan tes dengan kondisi mood yang baik, yang kelima mencari tempat yang aman dan santai ketika pengerjaan tes. Jadi mood sangat mempengaruhi hasil ya teman-teman. Kata-kata hari ini, setiap individu itu unik. Jika kamu tidak unggul di satu bidang, bukan berarti kamu tidak unggul di bidang lain. Pahami diri, kenali diri, dan sayangi dirimu apapun yang terjadi.